Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wahid. Pimpinan Madrasah Aliyah Bilingual bersama dengan staf yang kami muliakan, para asatid dan ustadzat yang kami hormati, santri, putra dan putri yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini terasa indah karena Allah mengingatkan kepada kita semua tentang karunia, tentang nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita, Madrasah Aliyah Bilingual, yang pada pagi hari ini berusia 19 tahun. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi baik, maka Allah ciptakan, Allah siapkan tempat yang memaksa orang itu melakukan kebaikan. Madrasah Aliyah ini adalah tempat yang mau tidak mau, yang di dalamnya harus melakukan hal yang baik. Orang-orang yang datang di sini sedang apa dan pengen apa, selalu baik. Ada guru yang datang sini membawa ijazahnya, niatnya baik, ingin menjadi bagian dari muallim, muallimat di aliyah ini. Guru yang sekian banyak ada di sini, mau tidak mau setiap hari mengajar dan berpikir bagaimana aliyah kita ini menjadi lebih baik. Santri yang datang di sini, laki-laki perempuan datang dari tempat yang jauh, melewati bermacam proses yang kadang-kadang sangat sulit, juga niatnya baik. Bapak-bapak yang bekerja setiap hari membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi, niatnya juga baik. Dan tidak ada satupun yang kemudian ada di lingkungan madrasah ini yang di dalam pikirannya ada semacam niatan
gimana ya caranya aliyah kita ini hancur. Bagaimana ya kita bisa minum minuman keras di salah satu ruangan ini? Wah, nggak ada. Nah, ini adalah karunia yang sangat besar untuk kita. Belum lagi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, plus hewan-hewan yang sangat berbahagia dan sekarang lagi anggrem telurnya di atas itu. Kita tahu di dalam Al-Quran dikatakan bertasbih segala yang ada di langit yang ketujuh, langit yang tujuh, dan di bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Tidak ada satupun yang tidak bertasbih. Hanya kalian la tafqahuna tasbihahum, hanya kamu saja yang tidak paham tasbih mereka. Mereka sedang bertasbih. Sehingga suasana di pagi ini, kata panitia, terasa indah dan membahagiakan karena kita ada di lingkungan makhluk yang lagi bertasbih. Ini adalah karunia yang agung yang Allah karuniakan, anugerahkan kepada kita semua. Semoga ini menjadi pertanda bahwa semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Dis Maulidiyah tahun 2021 ini untuk menghayati firman Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Itu bisa dibaca yakhsyallaha, bisa dibaca yakhsyallahu. Kalau dibaca yakhsyallaha seperti sering di dalam Al-Quran, itu yang pertama hanya orang yang alim, orang yang berpendidikan, orang yang terpelajar, orang yang berilmu, yang takut kepada Allah. Ketakutan kepada Allah, ya, ketakutan kepada Allah itu mensyaratkan ilmu. Ketakutan yang diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap karunia Allah, terhadap perintah-perintahnya, mendahulukan terhadap apa yang dikehendakinya ketimbang yang lain, mengesakannya, mensyaratkan ilmu. Ini kalau dibaca yakhsyallaha. Kalau dibaca yakhsyallahu, artinya Allah hanya akan memuliakan, memberikan keutamaan, memberikan keistimewaan hanya kepada orang yang berilmu. Ayat ini pas dan menjadi tema yang tidak boleh dilupakan
pada hadirin yang rawuh pada pagi hari ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang punya cara pandang yang benar hanya orang terhadap Allah, hanya orang yang berilmu. Yang kedua, Allah hanya akan memberikan keutamaan dan kelebihan pada orang yang berilmu. Ayat ini pas bukan hanya berkait dengan konteks Maulidiyah pada pagi hari ini. Terakhir kemarin kami dengan ibu takziah ke seorang ulama muda di Sepanjang, Ki Haji Mun'im bin Soleh Qasim. Muda tapi alim, yang berpuasa setiap hari sejak mudanya sampai kemudian sekarang menikah dengan beberapa anak. Setiap hari puasa. Ini dipanggil oleh Allah. Ini salah satu contoh, belum lagi ulama-ulama yang lain. Kalau ulama-ulama yang memang memiliki kualitas keilmuan dan ketakwaan, kemudian banyak dipanggil oleh Allah, maka banyak orang kemudian, yang pertama adalah banyak orang kemudian mengambil orang yang tidak memiliki tingkat keilmuan yang memadai, yang tidak memiliki kualitas ketakwaan yang cukup, diambil sebagai ru'usan juhala, dianggap sebagai pemimpin tapi bodoh. Ulama yang tidak memiliki dua kualitas tadi diberikan panggung yang luas, baik melalui majelis-majelis atau media elektronik atau media sosial. Mereka terkenal di seluruh Indonesia. Mereka ditanyakan berbagai masalah agama, fasu'ilu, mereka ditanyakan tentang bermacam urusan agama. Tapi karena mereka tidak memiliki ilmu, faftau bi ghairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka fadhallu wa adhallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Ini kondisi kita saat ini. Maka menjadi penting para santri, konsep tentang ulama ini harus kalian pegang betul. Kalian harus bisa mendefinisikan, mentakrifkan ulama ini kepada siapa saja yang ngombe apa tunduk. Harus bisa mentakrifkan dan mendefinisikan ulama ini kepada setiap orang yang berjumpa dengan kalian. Syukur dengan definisi itu ada di antara kalian atau sebagian dari kalian untuk mencoba fokus suatu ketika menjadi seorang ulama. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan isyarat, ojo kabeh ku dadi sarjana, ojo kabeh terjun di dalam dunia yang pendidikan. Misalnya ada di antara kalian yatafaqahu fiddin, ada yang khusus belajar agama. Makanya di pesan di aliyah ini yang kemarin dibahas oleh para asatid, kurikulum SKT ya, SKT.
Tapi lain kali kalau membahas kurikulum estetik jangan di hotel. Mungkin perlu di tempat yang lebih sakral. Langit turunin untuk hotel apa-apa, tapi membahasnya mungkin di masjid mana, di tempat-tempat di zawiyah mana gitu. Jadi ada keberkahan dari apa? Lingkungannya. Jangan di satu hotel. Kalau hotel itu cocok ya untuk senang-senang aja lah. Tapi kalau membahas hal-hal yang sifatnya tujuan yang spiritual ya cari tempat yang apa ya, yang iklimnya iklim rohani. Makanya di Aliyah dibuat program SKT. Kita harapkan sebagian dari para santri itu berani seperti isyarat Allah. Hendaknya sebagian di antara kamu lihat tafaqahu bidin. Di dalam hadis juga diterangkan man yuridillahu khairan. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan, Allah akan tumbuhkan gairah untuk mempelajari agama. Ini kok meneng kabeh iki apa ngantuk apa ngrungokne, aku rada curiga. Karena salah satu kelebihan santri Al-Amanah itu adalah bisa tidur di segala keadaan. Apalagi hanya seperti ini, wong sholat saja bisa tidur. Kalau suasana semacam ini soal tidur itu enteng. Makanya kok meneng tak agak curiga saya. Tolong dilihat sampingnya. Kalau tidur coba dikasih ikop 5.000-an. Yang kedua, karena ulama ini makin jarang, orang kehilangan panduan. Bangsa ini kehilangan panduan. Bangsa ini dibanding negara-negara sekitar ini adalah bangsa yang sangat besar. Dibanding Singapura, Malaysia atau sekitarnya, mereka itu bukan apa-apa dibanding negara kita. Tapi sampai hari ini negara kita itu masih muter saja. Niat-niat baik yang dibangun, diyakini oleh sementara pihak, selalu berusaha dikembosi oleh pihak yang lain. Ikhtiar untuk mencoba menarik gerbong, untuk mencoba mengungkit bangsa ini menjadi bangsa yang cepat maju, mengantarkan kepada keinginan para pendiri bangsa, selalu dipenggal oleh orang lain yang juga sama-sama bangsa Indonesia. Keinginan untuk maju itu dipenggal. Indonesia, seandainya Indonesia ini punya pelabuhan seperti Singapura itu nggak punya apa-apa, Mas. Singapura itu nggak punya kondisi demografis seperti kita. Mereka itu satu makelar, yang kedua jasa. Jadi seperti Singapura makmur sampai sekarang itu karena jasa, yang kedua makelar. Jasanya apa? Ya pelabuhan-pelabuhan mereka yang luar biasa, yang disiplin, yang bisa dihitung dengan cermat, yang bebas korupsi, sehingga dunia dengan berbahagia mempercayakan bongkar muat barang-barang mereka di pelabuhan mereka. Apa Indonesia tidak? Mereka mikir kalau Indonesia nanti bangun pelabuhan seperti ini, mereka akan kehabisan mereka. Maka berusaha mereka menyuap bangsa kita. Ojo gawe pelabuhan, ojo nandur iki, ojo membuat ini. Cek kita tetap menjadi bangsa yang tidak maju.
Dan kalau kita tetap menjadi negeri yang tidak maju, mereka yang panen. Maka sekarang ini ada pemikiran yang luar biasa dari pemerintah kita. Biji nikel, wah, biji ini karena ini stadium general di tingkat alia yang menjadi bahan kendaraan listrik di masa yang akan datang. Kita punya cadangan itu luar biasa, mungkin nomor 1 di dunia. Dan selama ini bahan mentah itu dipakai oleh Jerman, dipakai oleh Eropa. Bangsa kita mulai maju, stop. Kita akan ngolah sendiri. Betapa bingungnya mereka. Ini baru 1 biji nikel. Minyak harus dibangun pengolahan, sudah mulai. Maka banyak negeri tetangga mulai meriang sekarang, mulai pusing. Karena kalau Indonesia ini kemudian tumbuh semangatnya untuk berkembang, madrasah santri, madrasah aliyah sudah berani memikirkan bagaimana Indonesia ini berbuat sesuatu. Negara tetangga itu pusing 7 keliling. Persoalannya, apakah ada panduan yang membuat orang-orang itu berani menghadapi tekanan mereka, berani untuk berkata tidak terhadap korupsi. Ini persoalannya. Nah, orang yang bisa menjadi panduan semacam ini hanya para ulama, karena para ulama ini memiliki kualitas ilmu dan kualitas ketakwaan dan ketakutan kepada Allah. Nek gak duwe wedi karo Allah, ngawur sudah. Ngawur. Nah, orang yang ngawur ini tampaknya sudah menjadi ekosistem di Indonesia, sehingga di berbagai departemen, di berbagai institusi, orang-orang yang ngawur ini semakin banyak. Dan itu dipelihara bukan saja oleh orang yang ingin membesarkan dirinya, oleh orang yang punya kepentingan pribadi dan golongannya, tapi juga oleh negara-negara yang lain yang ingin mereka memetik dari orang-orang yang ngawur itu. Ini tanggung jawab kalian. Maka dis Maulidiyah ini harus kalian catat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Itu yang pertama. Yang kedua, madrasah, saya menjadi ingat madrasah aliyah ini kita dirikan tahun 2002. Berarti umurnya sekarang sudah 19 tahun. Cara ukuran anak itu sudah balik ya, sudah balik, lagi remaja lah, ya saumurmu lah, ya saumurmu. Nah, dulu kenapa kok madrasah aliyah dulu? Pesantren kita ini memang dulu niat saya itu melengkapi sekolah formal, karena menurut cara pandang saya, sekolah formal yang banyak ini memiliki kelemahan prinsip dalam hal agama. Bukan hanya jumlah pelajaran agama yang sedikit, tapi ekosistem agama itu tidak punya. Sekolah, apalagi sekolah umum, ini sekolah yang mengantarkan kemana siswanya, karena tidak jelas. Ini yang saya lihat. Makanya saya bercita-cita dengan ibu itu membuat lembaga yang melengkapi kelemahan dasar dari sekolah formal, menampung anak-anak yang sekolah formal.
Itu yang kita lakukan di Mojo Santren. Konsep itu yang karena dekat dengan sekolah. Kemudian di sini juga seperti dekat dengan sekolah, dan tampaknya itu diapresiasi oleh orang tua, sehingga banyak santri yang sekolah di sanawiyah yang mondok ke kita. Pertama ya tetangga dekat-dekat, lama-lama makin jauh, sehingga pada waktu itu santri mungkin sudah sekitar 100 atau 200 anak sekolahnya di sanawiyah. Karena sudah ada sanawiyah, maka kita mencoba mendirikan aliyah. Harapannya anak yang mondok di kita plus anak-anak yang sekolah di sanawiyah bisa masuk di aliyah kita. Maka kita siapkan bangku untuk membuat. Dari dulu sekolahnya di tempat yang ditempati ibu sekarang ini, ya, di ibu yang kantornya sekarang sudah nggak ada. Kantornya itu yang sekarang pakai gazebo itu. Dulu ada bangunannya kecil gitu untuk kantor. Terus kelasnya adalah sekarang yang ditempati mbah itu. Tapi ya tidak sebaik itu. Itu kelas yang pertama. Maka kemudian kita pesankan bangku. Lah bangku yang pakai seperti bangku kuliah itu, itulah bangku yang saya siapkan, yang sekarang kamu simpan di gudang. Alhamdulillah, bangku itu usianya juga sama dengan aliyah ini. Maka perlu bangku itu digantung satu itu ya. Digantung, inilah bangku pertama. Saya membuat bangku itu pesan dari Mojo Agung itu 40 bangku. Prediksi saya siswa aliyah pertama akan sekitar 40. Wa akhiru da'wahum 15. Yang masuk 15 kalong situk pisan. Ya, itu angkatan pertama ya golongan Viana ini ya. Nah, ini Viana, Ustadzah Viana ini angkatan aliyah pertama 15. Jadi 15 kalong satu, Lia itu pindah ke Gontor, berarti tinggal 14. Kita lakukan ya rada pesimis titik. Rencananya 40 sing mlebu 15 tahun. Kita berharap tahun berikutnya bisa lebih banyak. Ternyata tahun berikutnya tetap lebih banyak kursinya ketimbang orangnya. Jumlahnya justru 12. Jadi dari 15 tahun kedua malah rolas. Yang salah opo. Jadi kita juga semakin pesimis. Waduh, sekolah kita seperti apa? Tentu dari aspek semangat itu jelas membuat semangat kita turun. Dari aspek pembiayaan tentu tidak cukup, karena kalau nggak salah full day ya, full day. Jadi mulai pagi sampai untuk aspek pembiayaan nggak cukup. Tentu guru-guru juga mungkin agak ragu-ragu. Ini guru pertama mungkin ya Pak Mi ya, Pak Mi ya. Pak Mi, terus Bu siapa? Bu Kalimah ada di Rawuh. Pokoknya guru-guru pertama itu awet muda. Jadi Pak Mi sejak dulu ya ngono iku, nggak tuwek-tuwek. Mungkin catatan umurnya bertambah, tapi vis wajahnya ya tetap seperti itu. Bu Kalimah ya ngono iku kayak dhisik, nggak tambah tuwek. Nah, saya tahu keraguan orang-orang, maka guru-guru sudah saya sampaikan, Bapak, Ibu, para satid sadar, udah jangan mikir siswa, anggap saja enggak ada siswa. Jangan ngajar mulai jam 7 sampai jam 3. Kalau enggak ada siswanya, sudah ngajar bangku kosong aja lah, enggak jadi masalah. Jin-jin jadi muridnya lah. Sampai begitu agar ada optimisme.
Tahun kelima insya Allah baru ada perkembangan menjadi 2 kelas seperti Ustazah Ayun barang itu. Tahun keberapa? Tahun kedua ya. Dan angkatannya tahun kelima lah sudah bisa mulai muter. Tapi yang saya ingat adalah sekolah aliyah ini kita dirikan dengan semangat luar biasa, enggak sekedar lokal. Karena Ustadz Rohim itu sudah saya tugaskan untuk pergi ke Al-Amin Parenduan untuk ngecek bagaimana sekolahnya. Saya tugaskan Jakarta untuk melihat sekolah Mutahari di Jakarta, untuk melihat para Madinah, untuk melihat sekolah-sekolah besar di Indonesia ini. Jadi semangatnya bukan semangat lokal aliyah ini. Ini perlu kalian catat. Jadi sekolah aliyah ini pertama mendirikan pada santrinya masih fasilitas ini masih sawah semua, dari sungai kecil itu ke sini masih sawah semua. Tapi pada waktu itu Pak Rohim sudah saya tugaskan ke Al-Amin Parenduan. Dia naik bus umum, sepeda motor aja nggak punya. Terus kemudian ke Jakarta, ke Mutahari, itu di sekolahnya almarhum Jalaluddin Rahmat, ya Kang Jalal itu. Itu sekolah pada waktu itu sekolah yang favorit di Indonesia, juga para Madinah atau sekolah-sekolah yang lain. Kemudian setelah pulang kita godok. Jadi semangatnya adalah semangat bukan hanya lokal Jenuwangi, Krian atau Sidoarjo. Itu aliyah itu didirikan semangatnya adalah nasional, bahkan kalau perlu internasional. Oleh karena itu penting untuk menandai di Maulidah ini sebuah greget semangat yang mesti ada pada setiap komponen di madrasah kita ini, baik gurunya atau para santrinya, tentang semangat untuk berkualitas ini. Dan saya memberikan apresiasi terhadap ini karena ini menjadi sunnah hasanah, akan menjadi tradisi yang baik. Kalau ini bisa setiap tahun, maka yang menginisiasi acara pada pagi hari ini adalah memiliki ilham yang luar biasa. Saya dari mana anak-anak punya pikiran? Saya aja nggak mikir itu. Saya itu nggak mikir. Bahkan saya membuat gedung di belakang kalian itu ya dalam rangka untuk mendorong dengan sangat cepat. Di belakang itu kan kita buat untuk media sosial, digitalisasi, termasuk di sana ada studio radio, kemudian studio untuk podcast, untuk editing macam-macam. Itu hanya untuk membuat dalamnya saja itu 180 juta untuk dalamnya saja, belum aslinya. Kalau dengan aslinya nanti 200 juta itu. Terus kelas sampingnya kita pakai akan untuk laboratorium bahasa, karena bahasa sampai hari ini masih menjadi persoalan. Kemudian laboratorium fisika, dengan harapan untuk mendorong sebagian guru yang macet ini, guru yang berjalan di tempat yang bingung mau kemana, ini terdorong gitu. Santri yang juga bingung ini mau kemana, kita coba dorong. Ternyata dorongan saya itu kalah canggih dengan dorongan anak-anak ini. Ya, Dismaulidia ini ide yang menurut saya luar biasa. Ya, kepada yang membuat ide semacam ini saya sampaikan terima kasih. Kalau ini bisa dilaksanakan setiap tahun, maka kalian akan dapat pahala yang terus menerus dan nama kalian akan tercatat. Dan kita ingin agar hal-hal semacam itu mulai muncul. Memang kadang-kadang untuk menumbuhkan gairah, semangat itu tidak
Tidak hal-hal yang besar. Ini kalian membuat inilah, ini apa ini? Apa ini? Tanduran apa ya, anggrek. Belum tentu hidup tapi sudah mulai membuat sesuatu, sehingga kalau lewat, guru lewat atau saya yang lewat atau orang lain, wah ada sesuatu nih. Hal yang semacam itu akan menjadi pengungkit dari semangat, ditambah hal yang semacam ini. Dan lebih hebat lagi, namanya itu loh, kamu dapat referensi dari mana kemudian ada kalimat dis Maulidia itu? Kan umumnya kan dis natalis ya, kemudian dis Maulidia kok bagus banget ya. Aku gak tahu krungu ya, mungkin saya yang memang tell me, nggak banyak membaca sehingga kalau natalis itu kok ada korelasinya dengan Natal kan, kelahiran dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan disnatalis ini sudah menguasai seluruh pendidikan di negara kita. Perguruan tinggi itu sudah tidak lagi bertanya itu sebab urutnya disnatal itu dari mana. Itu sudah nggak melihat, karena itu sudah menjadi bagian tradisi yang terjadi di seluruh lembaga pendidikan kita. Kemudian kalian melakukan ijtihad, jangan dis natalis lah, ganti yang Arab. Bukannya yang jenenge Maulidia ora ya, dis Maulidia ini saya pikir keren lah ya, keren. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Moga-moga acara yang indah dan sangat luar biasa ini bisa memicu semangat kalian untuk lebih berprestasi. Dan penting lagi yang tadi digarisbawahi, kalimat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ini kenang-kenangan pada Dismaulidia pada pagi hari ini. Sekali lagi, kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh. Sudah, sudah tak saya tutup. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.